Selamat datang keluarga besar BMC Philadelphia. Saya menyapa setiap saudara yang ada di rumah Tuhan maupun Anda yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkati. Coba lihat kanan kiri, katakan, kamu dicintai Tuhan. Saya juga sangat dicintai Tuhan. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara, kita ingat di zaman sosial media ini, maka yang namanya handphone, yang namanya alat-alat gadget sangat penting dan orang betul-betul menginginkan apa yang akan dikeluarkan oleh para produsen dengan sebuah teknologi yang canggih dan baik. Dan kita masih ingat ketika saudaraku ada produk baru yang akan dikeluarkan saudaraku, maka orang biasanya yang betul-betul favorit akan rela antri sampai berjam-jam. Bahkan di New York, saudara, itu di Apple Store sampai beberapa hari sebelumnya, orang antri ketika sebuah produk iPhone yang terbaru itu akan diluncurkan, di launching. Dan saudara, pertanyaannya, mengapa ada orang yang rela antri berjam-jam supaya mendapatkan pertama? Jawabannya adalah karena dia mau one step ahead. Dia mau menjadi orang yang pertama memiliki iPhone yang terbaru di mana teman-teman yang lain belum punya. Dia akan cerita, dia akan nyombong, aku udah punya yang baru nih, ini keren dan sebagainya. Nah, saudaraku, hal yang sama juga Anda ingat ketika ada film diputar Avenger yang judulnya Endgame. Maka orang begitu luar biasa antrinya. Bahkan waktu itu saya melayani di Jakarta dan orang-orang cerita itu sampai diputar 24 jam, saudaraku ya. Akan ada jam-jam tertentu dan orang rela antri demikian panjang. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang yang one step ahead, selangkah lebih maju dari yang lain. Kenapa? Mereka bisa cerita, wah filmnya keren dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, hal yang sama juga kalau saudara pernah pergi ke sebuah tempat, maka saudara akan bisa cerita dan menolong teman-temanmu yang lain ketika mereka di belakang saudara pergi ke tempat yang sama. Saudara sekalian, lihat kalau ada orang posting di sosial media, dia pergi ke sebuah tempat, maka yang pernah ke sana akan seringkali berkata, jangan lupa kamu ke sana, makan di sana, restoran itu enak dan sebagainya, kamu belanjanya di sana. Kenapa? Karena mereka yang selangkah lebih maju akan bisa memberi pertolongan dan menceritakan kepada mereka yang di belakang. Nah, saudara sekalian, hal yang sama juga, kalau saudara dan saya mau menjadi seorang influencer, memberi pengaruh yang baik kepada sekitar kita, maka kita harus belajar menjadi orang yang one step ahead, orang yang selangkah lebih maju daripada orang yang lain. Dan itulah yang kita akan pelajari dalam bulan ini. Kenapa? Karena kita akan bisa membawa pengaruh yang baik ketika kita mau selangkah maju daripada yang lain. Nah, untuk kita bisa menjadi orang yang one step ahead, selangkah lebih maju, maka kita harus melakukan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus buat setiap kita. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring ayat yang sangat penting ini. Ibrani 12 ayat pertama, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Supaya apa? Dalam perjalanan hidup kita, dalam perlombaan iman kita, kita bisa terus maju sampai garis akhir. NLT version mengatakan, let us strip off every weight that should slow us down. Marilah kita menanggalkan setiap beban yang memperlambat kita, yang membuat kita nggak bisa cepat maju, tapi jadi slow down, menjadi lambat. Especially the sin that so easily trips us up. Terutama dosa yang menjegal diri kita. Nah, dari ayat ini kita belajar, saudaraku,
Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa kita yang selama ini membuat langkah kita tambah lambat, yang membuat kita nggak bisa maju, yang membuat kita akhirnya bahkan terjegal. Dan kita harus belajar bahwa syarat utama untuk selangkah lebih maju adalah merdeka dari setiap ikatan yang buruk. Ayat ini berkata, marilah kita, kata bersama sekeras, marilah kita. Ayat ini tidak berkata begini, marilah Tuhan. Ayat ini tidak berkata, marilah orang-orang lain. Tidak, tapi marilah kita. Artinya begini saudaraku, memang kita perlu Tuhan menolong kita perlu orang lain, komunitas untuk menolong kita, tetapi semua kembali kepada keputusan kita. Marilah kita, apakah kita, diri kita sendiri, mau merdeka dari setiap ikatan atau addiction, atau bondage, keterikatan yang buruk. Nah, keterikatan terhadap hal yang buruk merupakan penghambat utama bagi kemajuan hidup seseorang. Saudara, orang kalau masih terikat dengan sesuatu yang buruk, maka hidupnya akan terhalang terus. Pinginnya maju dalam pernikahannya, tapi nggak maju-maju. Pinginnya maju dalam kerohaniannya, tapi terhambat terus. Pinginnya maju dalam pelayanan, pinginnya maju dalam ekonomi, dalam bisnis, tapi nggak maju-maju. Kenapa? Karena jangan-jangan masih ada ikatan-ikatan buruk yang mengikat hidup kita. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Free from Bondage, merdeka dari keterikatan. Tentu ada keterikatan yang buruk yang harus kita lepaskan, tapi ada keterikatan yang baik yang harus tetap kita pertahankan. Ada ikatan yang baik yang harus tetap kita pertahankan. Contohnya ikatan pernikahan, tetap setia dengan pasangan kita yang sudah disatukan dalam Tuhan. Ikatan kekeluargaan, apapun masalah terjadi, tidak boleh memutuskan ikatan keluarga kita. Mungkin juga ikatan dengan gereja lokal di mana kita tertanam. Kegoncangan apapun, ketidaksempurnaan apapun, kita tetap terikat. Kita mau tetap komitmen atau keterikatan di dalam yaitu pelayanan kita. Atau juga dalam pekerjaan kita. Nah, itu semua adalah ikatan yang baik yang harus tetap kita pertahankan. Sementara ada keterikatan buruk yang harus kita lepaskan supaya kita bisa one step ahead. Apa saja? Contohnya ketakutan. Ada orang yang sampai hari ini gak bisa maju karena terus terbelenggu oleh ketakutannya. Takut kawin, takut mencoba sesuatu, takut untuk gagal. Sehingga orang itu, saudaraku, gak pernah bisa maju. Dan kalau saudara mau maju, kita harus merdeka dari semua belenggu ketakutan. Katakan yes. Ada juga orang yang terikat dengan belenggu trauma masa lalu. Mungkin dia pernah ditinggalkan. Mungkin dia pernah gagal di masa lalu. Mungkin dia mengalami rasa sakit yang sangat menyesakkan dirinya. Mungkin dia pernah bangkrut. Mungkin dia pernah berbuat kesalahan. Dan tanpa sadar, kalau kita terus mengizinkan trauma masa lalu membelenggu kita, itu membuat kita tidak pernah bisa maju dan terus akhirnya terhambat. Ada orang juga terikat dengan emosi yang tidak terkendali. Emosinya meledak-ledak, mudah marah, tersinggung, dan kemudian perkataannya tajam, kasar, dan sangat mengerikan. Dan itu semua adalah emosi yang membelenggu kita. Mungkin kemalasan kita, mungkin suka menunda-nunda sesuatu, mungkin orang yang tidak bisa rapi, dan itu ada hal-hal yang membelenggu kita. Ada juga yang masih terikat dengan pornografi. Dengan semua tindakan-tindakan dosa perzinahan atau free sex. Ada juga yang terikat dengan perselingkuhan. Sudah tahu ada istri resminya, tapi ternyata selingkuh. Ada suami resminya, tapi selingkuh. Ada juga yang jatuh dengan cinta akan uang. Uang tidak jahat, tapi cinta akan uang. Orang yang cinta, itu yang jahat. Yang membuat akhirnya hidupnya menghalalkan segala macam cara. Bahkan akhirnya tidak bisa ke gereja demi cari uang. Dan kita memang harus rajin kerja. Tapi kalau sampai kita tidak bisa ibadah gara-gara bekerja, berarti sebenarnya kita sudah mulai memberhalakan uang lebih daripada Tuhan. Ada orang juga terikat dengan game atau gadget. Kalau namanya enggak main game, kalau namanya enggak megang gadget, itu enggak bisa. Nah, saudaraku, memang game tidak dilarang. Tapi kalau sampai orang terikat
sampai setiap hari ada banyak waktu yang terbuang sia-sia, hanya main game, jelas itu akan menjadi ikatan yang merugikan. Ada juga orang terikat dengan rokok, ada orang terikat dengan drugs, dengan perjudian, dengan pergaulan yang buruk, bahkan juga ada orang terikat dengan kebiasaan shopaholic. Belanja tidak salah, tapi kalau ada orang sampai terikat, addicted dengan belanja, kalau enggak belanja maka dia enggak tenang. Dan Anda tahu akibatnya orang itu akan betul-betul terikat. Bahkan ada orang terikat dengan kebencian, kepahitan, saudaraku, kekecewaan, dan itu terus mengikat hidupnya. Dia mau maju, tapi enggak bisa. Dia mau melangkah lebih lagi, tapi terhambat. Kenapa? Karena masih ada ikatan-ikatan negatif yang harus kita lepaskan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Yang mau merdeka, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, mungkin beberapa saudara berkata, puji Tuhan Pak, saya sudah merdeka. Tetapi saudara sendiri yang tahu dengan Tuhan. Masih ada keterikatan buruk apa yang sampai hari ini masih mengikat kita. Mungkin orang lain gak tahu, tapi Tuhan dan dirimu sendiri yang tahu. Izinkan Tuhan membebaskan kita. Sementara ada beberapa orang frustrasi. Pastor Lukas, saya tahu saya terikat hal yang buruk ini. Saya mau lepas, tapi saya udah coba beberapa kali jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Gimana saya lepas? Sudahlah, kalau gitu saya menyerah saja. Dengar baik-baik. Ada kasih karunia Tuhan yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya hari ini saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Saya mau lepas, saya mau merdeka, saya nggak mau suka memarah lagi, saya nggak mau suka benci dan dendam lagi, saya mau udah ngampuni. Tapi kenapa saya belum bisa? Saudaraku, mari kita belajar beberapa rahasia dari Alkitab untuk kita merdeka dari keterikatan. Kita lihat dulu dalam Yohanes 8 ayat 32. Tuhan Yesus sendiri berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ucapkan bersama saya keras, mengetahui kebenaran. Kurang keras, mengetahui kebenaran. Ingat, kebenaran bukan cuma perlu dibaca, bukan cuma perlu didengar, bukan cuma perlu dilihat, tapi perlu diketahui. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang kita ketahui akan memerdekakan kamu. Then you will know the truth, and the truth will make you free. Saudara, Yesus berkata, saudara, kalau saudara benar-benar mau merdeka, saudara harus mengetahui kebenaran sejati. Anda harus menyelidiki apa yang harusnya saya mengerti. Nah, ada banyak anak Tuhan, sudah lama ikut Yesus. Entah sudah berapa ratus kali, berapa ribu banyak dia dengar khotbah. Tapi kalau cuma sekedar jadi informasi, cuma hanya sekedar menjadi sebuah tambahan pengetahuan, itu tidak mengubah. Saudaraku, mari kita belajar dari ayat ini. Yesus berkata, kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran yang kau ketahui akan memerdekakan. Dari ayat ini kita belajar yang pertama, rahasia merdeka dari keterikatan, lawan keterikatan dengan kebenaran sejati. Fight off bondage with the ultimate truth. Lawan keterikatan dengan kebenaran sejati. Kenapa? Karena kebenaran yang dipahami dengan benar, kebenaran yang diingini dengan kuat, akan sanggup memerdekakan kita dari ikatan-ikatan buruk kita. Saudara, ada sebuah film, serial yang cukup lama sebenarnya, 2017-an. Judulnya adalah Prison Break. Saya baca sebuah buku, dan buku ini memberikan contoh tentang Prison Break. Lalu saya akhirnya dengan istri tertarik coba nonton film yang lama. Saudara, saya coba ceritakan. Judulnya aja, bagaimana cara lepas dari penjara. Dikisahkan ada kakak adik bernama Michael Scofield yang di depan, dan kakaknya bernama Lincoln Scofield. Dan Anda tahu bahwa Lincoln dan Michael ini, saudaraku, mereka saling mengasihi. Dan rupanya Lincoln Scofield ini, saudaraku, dia dijebloskan ke dalam penjara karena sebuah konspirasi, di mana dia dituduh
menembak atau membunuh wakil presiden Amerika. Jadi adik wakil presiden Amerika ini mati, ditemukan di mobilnya di tempat parkir, dan dituduh bahwa Lincoln Schofield ini sang pembunuhnya. Padahal Lincoln tidak melakukannya. Dan Anda tahu akhirnya dicoba pembelaan secara hukum, tapi tetap karena konspirasi dijebak, sampai akhirnya Lincoln akan dijatuhi hukuman mati di penjara. Di penjara Fox River, Chicago. Dan Anda mengerti bagaimana akhirnya, saudaraku, si adiknya Michael yang mengasihi kakaknya, tahu bahwa kakaknya tidak bersalah, tidak membunuh, dia mau menolong, melalui jalur hukum tetap terhambat, karena menghadapi para penguasa. Sampai akhirnya Michael ini yang adalah seorang yang brilian otaknya, dia seorang ahli engineering, dia kerja di perusahaan yang bagus, jadi seolah-olah kayak MacGyver, akalnya banyak, orangnya cerdas. Sampai akhirnya dia berpikir bagaimana cara membebaskan kakaknya supaya tidak jadi dihukum mati. Yang dilakukan adalah dia harus masuk ke dalam penjara yang sama dengan kakaknya, jadi narapidana, dan dia akan bawa kakaknya bisa keluar bersama dengan dia dari penjara. Dan apa yang dia lakukan? Dia tidak langsung kemudian nekat saja, tapi yang dilakukan oleh Michael, dia di perusahaan dia kerja, dia cari akhirnya kedapat blueprint daripada penjara Fox River, Chicago. Semua denanya, semua gambar-gambarnya, ruangan-ruangannya dia pelajari dengan baik, dengan seksama. Semua tempat-tempat elektrikalnya, semua saluran AC, heaternya, bahkan saluran air pembuangannya dia pelajari baik. Dan karena terlalu rumit, gimana cara supaya dia ingat? Akhirnya Michael timbul sebuah ide. Peta atau blueprint daripada penjara itu ditaruh di tubuhnya dalam bentuk tato. Dan orang yang lain lihat seperti tato cuman hal seni biasa. Tapi hanya orang yang brilian yang bisa mengerti bahwa ini sebenarnya adalah sebuah peta daripada bagaimana cara keluar dari penjara itu. Ini semua adalah gambar maket daripada penjara tersebut. Jadi Michael sampai tato supaya apa? Nanti langkah demi langkah supaya dia nggak lupa. Dia lihat dari peta yang ada di badannya. Dan Anda tahu saudara apa yang terjadi? Singkatnya, akhirnya Michael dia pura-pura merampok bank. Supaya apa? Dia ditangkap dan dia masukkan ke dalam penjara yang sama dengan kakaknya. Dan di dalam penjara akhirnya dia mulai merencanakan semua rencana untuk membebaskan kakaknya dan dirinya sendiri. Dan akhirnya melalui berbagai proses yang panjang, akhirnya Michael berhasil membebaskan kakaknya Lincoln Schofield. Dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa kakaknya tidak bersalah. Dan akhirnya diberitakan bahwa mereka bebas murni. Demikianlah kira-kira. Saudara cuma dengar berapa menit enak, yang nontonnya panjang, saudara. Saudara sekalian, yang menarik dari film ini adalah Michael harus tahu benar. Dia pelajari betul tentang kondisi penjara itu. Dia periksa, dia mulai buat sebuah penggalian sampai dia ngerti bagaimana caranya keluar dari dalam kamar sel penjaranya. Dan akhirnya dia betul-betul merencanakan. Dan dia tato supaya apa? Oh, langkah hari pertama apa yang saya lakukan? Kalau sampai gagal, dia nanti cari solusi. Langkah kedua bagaimana? Dia lihat sampai sekujur badannya. Karena itu adalah sebuah peta untuk dia bisa keluar dari penjara. Saudaraku, hal yang serupa. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia rela turun ke dunia supaya saudara dan saya dibebaskan oleh karena cintanya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan I think film ini yang nulis adalah orang Kristen. Karena di dalam penjara pun ada orang yang dituntun untuk terima Yesus. Untuk datang pada Tuhan. Dan Anda tahu saudara bahwa ternyata kita harus belajar seperti Michael. Untuk kita bisa lepas dari keterikatan kita yang buruk. Saudara harus belajar ngerti kebenaran. Nah gini ya. Saudara, Yesus sang kebenaran sejati sanggup memberikan kita. Caranya bagaimana? Izinkan kebenaran mengubah cara pandang kita. Ingat ini baik-baik. Izinkan setiap khotbah, setiap ayat yang kau dengar, itu enggak cuma jadi pengetahuan. Tapi sampai mengubah cara pandangnya. Oh iya, kalau aku terus benci,
Nanti yang rugi bukan orang yang aku benci, diriku sendiri. Dan itu akan membuat saudara merdeka. Sehingga engkau waktu disakiti akan mudah ngampuni. Katakan yes. Ketika orang kemudian tidak mengerti kebenaran pentingnya ibadah, maka dianggap buang waktu, lebih baik overtime aja. Tapi begitu kebenaran itu memerdekakan dia pahami, dia ngerti, wow, ternyata betapa dahsyatnya untungnya kalau aku kebaktian. Maka saudara sesibuk apapun, maka Anda akan tetap mau ibadah. Kemarin saya ditanya oleh seorang, Pak, gimana Pak Lukas kok bisa berubah dari gendut jadi langsing? Nah, saya bilang semua akan indah pada waktunya. Loh, maksudnya apa? Ya, harus ada titik balik. Saudara, orang ya mau Anda guruin kayak apa, nasihatin, Anda marah-marahin, ayo diet. Dia cuman tidak akan berubah. Sebelum ada titik balik yang mengubah cara pikirnya. Lalu mereka tanya, jadi gimana? Saya mulai berubah. Cara berpikir saya sejak beberapa rekan hamba Tuhan mati mendadak. Karena kegendutan, kena jantung, kena stroke. Dan saya melihat bahwa mereka yang mati langsung masuk surga. Tapi yang ditinggal belum siap. Pelayanannya kacau karena belum siap. Dan sejak itu membuat saya sadar. Kayak ada sesuatu yang toeng, ya kan, pencerahan yang membuat saya harus mengubah gaya hidup saya. Dan sejak itu sampai hari ini, saya mulai mengubah gaya hidup saya untuk lebih baik. Lebih baik. Kenapa? Karena ada kebenaran yang akhirnya mengubah cara pandang kita. Nah, saudaraku, berikutnya datang kepada tata kasih karunia Yesus. Kita nggak bisa merdeka dengan kekuatan kita. Kita bisa merdeka karena pertolongan Tuhan dan kemauan kita. Katakan yes. Saudara, percayalah, Yesus itu sang kebenaran yang sanggup memerdekakan kita. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada seorang jemaat yang akhirnya memperkenalkan saya dengan seorang temannya dari agama seberang. Waktu kami bertemu, orang itu berkata demikian, Pak Lukas, saya itu sudah lama hidup dalam kebimbangan. Saya tahu saya tidak punya pegangan hidup. Dan saya mau tahu kebenaran. Sampai satu kali saya berdoa. Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Kepada siapa aku harus percaya dan mengikut. Lalu setelah dia doa, cerita orang ini, berapa hari kemudian dia mimpi. Dia mimpi ketemu seorang hamba Tuhan yang ada di kota Philadelphia. Lalu hamba Tuhan ini menunjukkan kepada saya. Rupanya saya hadir di mimpi orang juga, saudara. Dan katanya setelah dia ketemu saya senyum sama dia. Dan di sebelah saya ada seorang pria yang wajahnya bersinar. Dan sinarnya tidak menakutkan tapi membawa damai. Dan dia lihat dari bajunya seperti baju orang Timur Tengah. Kayak jubah begitu. Lalu dia berkata, saya senyum sama dia dan saya menunjukkan dia ke pria di sebelah saya. Dan dia sadar itu adalah Yesus. Tetapi dia pikir, cuman mimpi aja biasa. Nggak taunya 3 hari berturut-turut dia mimpi yang sama. Sampai akhirnya dia cerita sama temannya yang jemaat kita. Dan dihubungkan pada saya. Dan akhirnya kami ketemu. Dan dia berkata, kemarin sebelum saya ketemu Bapak, saya sempat doa lagi. Kalau memang Yesus jalan yang benar, berikan saya peneguhan lagi. Dan dia mimpi lagi, saya gendong dia seperti seorang bayi, lalu saya bawa ke Yesus. Dan dia berkata, sekarang Pak, ceritakan pada saya tentang Yesus. Orang kalau sudah terbuka hatinya, saya cerita tentang kasih Yesus, tentang kasih Kristus. Dan saya tantang, maukah Anda terima Yesus? Dan akhirnya berkata, hari itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Datang pada tata kasih karunia Yesus. Dan sadar dan bertekad kuat untuk merdeka dari setiap ikatan buruk. Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mau membebaskan kita. Tapi kalau kita sendiri tidak mau menolong diri kita, nggak akan bisa. Kita harus punya kesadaran dan tekad yang kuat. Saudara,
Ada rekan hamba Tuhan cerita begini. Dia punya adik kandung, sudah lama terikat dengan narkoba. Dan tingkatnya itu sudah tingkat tinggi. Marijuana dan apa sebagainya. Sampai itu sudah betul-betul mengerikan. Nyuri, sudah pokoknya mukuli orang, abuse, demi dapat uang untuk beli narkoba. Nah kakaknya ini sudah berkali-kali memberi nasihat. Keluarganya yang lain tetap tidak berubah. Jatuh bangun terus. Beberapa kali dibawa ke rehabilitasi, sebentar oke, keluar, balik lagi. Tapi keluarganya terus mendoakan. Dan Anda tahu akhirnya pria ini nikah dengan seorang wanita, punya anak. Anaknya lucu sekali. Dan waktu dia lihat anak yang lucu dan istrinya yang baik, tiba-tiba ada sebuah pencerahan yang membuka cara pandangnya. Dia sadar bahwa dia perlu menjadi suami yang baik, ayah yang baik. Anak saya yang kecil ini perlu ayah yang baik. Lah kalau saya terus terikat narkoba, gimana saya bisa jadi suami dan ayah yang baik? Dan sejak itu dia punya keinginan untuk lepas. Dan dia bilang sama kakaknya, tolong saya kak. Oke, kalau kamu mau saya tolong, kamu nurut sama saya. Baik kak, singkatnya adiknya ini dibawa oleh kakaknya, diterbangkan ke Amerika, ke California. Karena ada seorang temannya di California, saudaraku, yang akhirnya mau menolong. Dan adiknya ini kerja di sebuah restoran Chinese. Di mana dia live in di atas, apartemen atas di atas restoran. Dan tidak ada yang lain. Hanya dia pekerja yang tinggal di sana. Dan sudah diberitahu pada pemilik perusahaan, pemilik restoran, tolongin dia, biarkan dia. Nah sang adik ini gak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi kalau dia mau butuh obat, dia mau ngomong sama orang Amerika kan gak bisa. Ya kan? Dia tahu nanti bisa ketangkep polisi. Jadi dibiarkan. Anda tahu? Dia sakau di apartemennya, di atas restoran itu. Sampai guling-guling kayak orang gila waktu ketagihan. Dibiarkan. Teriak-teriak kayak orang gila, dibiarkan. Tapi dia sendiri mau menolong dirinya. Dan puji Tuhan, lewat 3 minggu, dia bebas. Setelah 1 bulan, dia dibawa pulang kembali ke Indonesia. Sejak itu sampai hari ini, dia merdeka dari narkoba. Bahkan jadi seorang yang berguna. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita belajar bahwa kita perlu lawan keterikatan dengan kebenaran sejati. Yang kedua, rahasia merdeka dari keterikatan. Amsal 27 ayat yang ke-7. Raja Salomo berkata, kalau kenyang, madu pun ditolak. Kalau lapar, yang pahit pun terasa enak. Ulangi lagi ini ayat ya. Kalau kenyang, kalau orang sudah kenyang, puas dengan sesuatu makanan, ditawarin madu pun akan ditolak. Padahal madu itu kan manis, menyegarkan, menyehatkan, penting sekali. Dan Yesus adalah gambaran madu surgawi. Kalau orang sudah kenyang, puas dengan kepuasannya sendiri, dia akan menolak Yesus, dia menolak kebenaran. Tapi kalau ia lapar, yang pahit pun akan terasa enak. Ditawari apapun dia akan makan, kalau apa? Dia lapar. Nah, orang akan mau makan sesuatu kalau dia lapar. Tapi kalau dia sudah kenyang, dia merasa puas dengan apa yang ditawarin, dia tidak akan mau, dia akan tolak. Nah, apa relevansinya dengan kita? Ternyata dari ayat kita belajar untuk melawan rasa puas, rasa kenyang terhadap sesuatu keterikatan yang buruk. Maka kita harus membuat diri kita atau orang itu sampai punya rasa lapar, sampai menginginkan madu itu, menginginkan sesuatu yang lain, yang jauh lebih penting, yang jauh lebih berguna, yang jauh lebih sehat daripada keterikatannya. Dari ayat ini kita belajar rahasia kedua untuk merdeka dari keterikatan. Lawan keterikatan dengan kenikmatan. Fight off bondage with enjoyment. Saudara, ada banyak orang mau merdeka, tapi salah. Kenapa? Mau merdeka nih, tapi mencoba melawan keterikatannya dengan kesengsaraan. Makanya gak berhasil. Tapi ini ayat bilang gini, orang yang puas, udah kenyang dengan semua narkobanya, perjudiannya, dia gak mau lepas. Ditawarin untuk hidup benar gak mau. Ngapain lah, saya mau enak begini, nyaman begini. Tapi begitu orang itu
punya rasa lapar akan madu yang ditawarkan, maka yang lama akan ditinggalkan. Saudara, jangan lawan kenikmatan dengan kesengsaraan. Ada orang supaya dia lepas dari dosanya, suruh doa puasa. Memang doa puasa penting dan doa besar kuasanya. Katakan yes. Tapi kalau orang yang belum ngerti kebenaran disuruh doa puasa, sengsara, ya nggak mau. Nah caranya, saudaraku, melawan keterikatan dan kenikmatan, ganti keterikatan dengan kenikmatan lain yang positif. Ganti tawarkan madu yang baik. Supaya orang yang puasa jadi lapar akan madu. Maka madu itu akan dia sukai. Saudara, contohnya gini. Ada orang tua mengeluh. Anaknya terikat dengan game. Waduh, tiap hari pokoknya berapa jam di depan komputer. Sudah pokoknya lupa makan, sekolahnya berantakan. Nah gimana cara menolongnya? Tapi ada juga istri yang mengeluh. Pak, yang terikat game bukan anak saya Pak. Siapa? Suami saya Pak. Ada juga suami yang mengeluh. Istri saya Pak terikat ya, dengan game. Nah, main game tidak salah. Tapi kalau orang sudah addicted sampai saudaraku terikat, itu mengerikan. Lalu orang tua ini sudah coba berbagai macam cara. Didoakan, tumpang tangan, tumpang kaki. Sampai kemudian dimarah-marahin. Sampai gamenya, semua internetnya diputus. Toh begitu ada internet, main lagi. Sampai Tuhan beri dia pencerahan. Jangan lawan kenikmatan dengan kesengsaraan. Gagal. Lawan kenikmatan dengan kenikmatan baru yang positif. Akhirnya dia diberi Tuhan nikmat. Dia cari tahu teman-teman main gamenya siapa, kelompoknya. Lalu dia kenalan sama teman-temannya semua. Diajak ke rumah. Ini namanya anaknya, tadinya papanya marah-marah, gak suka sama teman-temannya. Sekarang semua teman-temannya dibawa ke rumah. Anaknya senang tidak? Halo? Senang, papaku mengundang teman-temanku. Lalu sampai di rumah, diajak makan sama-sama. Nonton TV sama-sama, bercanda gurau, diajak main basket sama-sama, diajak olahraga sama-sama, diajak sepedaan sama-sama, diajak pergi hiking sama-sama. Dan tanpa sadar, ketika ada kenikmatan baru yang dialami, yang positif, maka keterikatan yang lama pelan-pelan mulai ditinggalkan. Dan akhirnya dia berkata, ternyata main game membosankan. Ternyata kalau aku olahraga jauh lebih asik. Beri tepuk tangan yang meriah. Contoh lagi, ada orang terikat dengan pornografi. Ada orang terikat dengan yang namanya semua dosa seks. Yang tidak benar. Nah bagaimana caranya? Saudara, Anda memang perlu tengking-tengking, pelepasan perlu. Tapi ternyata gantilah semua keterikatanmu itu dengan kegiatan yang positif. Ada yang akhirnya mengalihkan daripada dia jatuh dengan pornografi, dia alihkan ketika dia mau, akhirnya dia suka masak. Dia masak bener. Ya toh? Sehingga dia energinya dialihkan ke hal yang baik. Ada yang sukanya mancing, dia mancing, yang pasti jangan mancing keributan, saudara. Ada yang sukanya sepedaan, dia pokoknya begitu kalau pikirannya yang enggak-enggak, dia naik sepeda sampai energinya habis, kemudian sampai rumah, kemudian istirahat tidur dan akhirnya bisa lepas. Lawan kenikmatan dengan kenikmatan. Ada juga yang bersaksi, suaminya jatuh dalam perselingkuhan. Dan Anda tahu ada 3 macam perselingkuhan. Selingkuh karena kebutuhan seks. Itu biasanya karena tidak dipenuhi oleh pasangannya. Ada yang selingkuh karena jatuh cinta. Wah, kalau yang ini sudah lebih dalam. Kenapa? Masalah hati, ya. Tapi yang ketiga ada karena keterikatan, ya. Itu perlu pelepasan. Nah, jadi sang istri ini gimana caranya? Udah doa puasa, sudah apa? Tapi tetap suaminya selingkuh. Akhirnya Tuhan kasih dia hikmat. Istri itu harus menawarkan kenikmatan dengan kenikmatan baru yang positif. Saudara, para ibu-ibu, hati-hati. Kalau Anda tiap hari cemberut kepada suami Anda di rumah, marah-marah sama suami Anda di rumah, hati-hati ibu-ibu. Di luar rumah ada banyak wanita lain yang selalu senyum terhadap suami Anda. Kalau Anda ibu-ibu istri tiap hari di rumah pakai daster yang sejak datang dari Indonesia ke Amerika tahun 2000. Terus kita pakai
Dan sudah tidak jelas itu gambarnya. Gambar semar atau gambarnya siapa nggak tahu saudara. Dan baunya udah sudah tidak sedap. Sementara suami kita di luar lihat wanita-wanita yang rapi, yang cantik. Nah, saudaraku, akhirnya istri ini mulai ada satu terobosan. Iya, lawan kenikmatan dengan kenikmatan yang baru, tapi yang positif. Apa yang dia lakukan? Tadinya dia galak sama suaminya, sekarang dia lebih nice dengan suaminya. Tadinya dia tidak peduli dengan penampilan badannya, sekarang dia mulai olahraga O1, O2, O3. Dia jaga penampilan supaya menarik. Tadinya dia tidak mau melayani suaminya, sekarang dia layani sebaik mungkin. Sampai satu saat suaminya nyadar, ngapain saya kok tergoda dengan wanita lain. Istri saya ternyata jauh lebih baik daripada yang lain. Dan memang survei membuktikan, coba nggak percaya, selingkuhan di survei di mana-mana lebih jelek daripada istri aslinya. Kenapa? Karena yang cantik galak, tapi yang jelek ini tiap hari selamat pagi Pak. Nah, ketika Anda para istri jadi manis, Anda tawarkan madu, Anda tawarkan kenikmatan yang positif, maka hidup kita akan diubahkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Rebut kembali cinta pasanganmu, sehingga dia tidak jatuh cinta dengan orang lain, tapi dia cinta kembali dengan saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara kita merdeka dari keterikatan. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Jangan bergaul dengan orang demikian. Kenapa? Ayat 25. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Ada sebuah kebiasaan buruk yang kita tiru. Gara-gara kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya balik, pergaulan yang baik menciptakan kebiasaan yang baik. Setuju dan yes. Dari ayat ini kita belajar yang ketiga, yang terakhir. Lawan keterikatan dengan budaya baru. Fight off bondage with a new culture. Saudaraku, kita harus membangun sebuah budaya baru. Tinggalkanlah budaya lama, keterikatan yang negatif, dan mulai bangun budaya yang baru. Ketika perang Vietnam, maka Presiden Amerika begitu sedih. Karena dijumpai banyak tentara Amerika, ternyata sepertiganya di medan perang di Vietnam, mereka akhirnya menggunakan narkoba. Akhirnya sepertiga tentara itu ditarik balik ke Amerika. Dan heran, ternyata waktu mereka balik ke rumah masing-masing, keluarga masing-masing, 75% dari sepertiga yang tadi menggunakan narkoba di Vietnam, waktu mereka balik 75% bebas dari narkoba. Lalu diadakan penelitian, kenapa? Kok bisa begitu hebat, 75% bebas? Ternyata waktu di Vietnam mereka stres. Menghadapi peperangan, ketemu sama 5% tentara yang sudah lama dari Amerika sudah gunakan narkoba. Gara-gara stres, lihat temannya narkoba, ketularan. Waktu dia mulai balik ke Amerika, pisah dengan teman-temannya tadi, suasana yang baru, tidak lagi stres di medan perang, maka mereka bisa lepas. Ini membuktikan kita harus bangun sebuah budaya baru. Budaya kerajaan surga. Untuk kita merdeka. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Cara merdeka dengan membangun budaya baru. Yang pertama, pilih pergaulan dan atmosfer yang membangun. Saudara, tinggalkanlah semua pergaulan dan atmosfer yang merusak hidup kita. Saya mengamati ada orang pingin maju dalam Tuhan. Begitu kembali ke temannya, ditarik lagi turun ke bawah. Pengen maju jadi suami yang baik. Ketemu teman-temannya yang ternyata nggak setia, ditarik lagi jadi rusak. Pengen lepas dari judi. Tapi begitu teman-temannya para penjudi, menarik dia lagi kembali kepada ikatan yang sama. Saudara, tinggalkanlah pergaulan yang buruk. Lebih baik kita tegas dalam bergaul daripada kita sendiri yang celaka. Saya ulang lagi. Lebih baik kita tegas dalam bergaul daripada kita sendiri yang rugi dan alami kengerian. Saudara, kalau Anda tiap hari bergaul dengan orang yang kepahitan dengan gereja,
no wonder satu hari kita akan jadi orang yang juga pahit dengan gereja. Kalau kita tiap hari bergaul dengan orang yang suka ngomong kotor, maki-maki, no wonder satu hari saudara akan ketularan. Tapi hari ini mari pilih pergaulan dan atmosfer yang membangun. Berikutnya, bangun kebiasaan baru yang positif dan sehat. Memang awalnya nggak enak, meninggalkan rokok, tapi ganti dengan sebuah kegiatan yang positif. Memang awalnya nggak enak, kalau ada beberapa saudara yang berkata kecanduan dengan kopi. Kalau saya nggak minum kopi tiap pagi Pak, saya pusing. Berarti sudah something wrong. Bukan berarti kopi itu salah. Kalau saudara seperti itu, berarti itu sudah ngikat saudara. Gimana caranya? Saudara mulailah bangun kebiasaan baru yang positif dan sehat. Dan untuk membangun kebiasaan yang baru, perlu waktu dan proses. Dan disurvei oleh para ahli perlu minimal 21 hari. Diulang-ulang terus tiap hari. Bahkan ada yang berkata, oh nggak bisa 21 hari, 66 hari, diulang-ulang terus. Ada yang berkata 120 hari, diulang-ulang. Yang pasti dari Anda tidak suka, mulai jadi terpaksa, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, lama-lama jadi suka. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada orang tanya, Pak Lukas kalau sudah lihat mie lagi, dan juga nasi, enggak pingin Pak. Kue tiaw goreng, enggak pingin Pak. Saya jujur, udah enggak suka lagi. Sudah enggak sih pingin. Bukan berarti salah makan, enggak. Tapi saya sudah mulai berubah. Kenapa? Saya tahu tubuh saya kalau saya masukin karbo, saya akan jadi endut lagi. Ya kan? Dan tiap kita beda-beda. Nah dari situ saya mulai membangun sebuah konsep. Kebiasaan saya. Jadi akhirnya lama-lama sudah biasa. Ya kan? Bahkan antri di New York, sebuah ramen yang terkenal, udah sampai 1 jam lebih, begitu pesen, kaget yang lain. Loh, pesen apa? Ramen no noodle. Jadi gimana? Makan ramen kok nggak ada mie-nya? Ganti dengan vegetable. Oh, sekarang kalau makan burger, no bun, tanpa roti. Jadi gimana? Wrap with lettuce, bungkus dengan lettuce, sehat. Awalnya memang aneh, tapi saya biasakan. Dan hari ini saya bisa nikmati. Saudara, hari ini apapun keterikatan buruk yang engkau tahu, engkau harus merdeka. Jangan terus tinggal dalam keterikatan. Bersama dengan Tuhan dan kemauan kita, Tuhan bisa memerdekakan kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, alami kemerdekaan dari ikatan buruk, agar kita bisa selangkah lebih maju. Hari ini mari terbuka jujur, keterikatan apa yang engkau harus lepaskan. Rahasia merdeka dari keterikatan yang pertama, lawan keterikatan dengan kebenaran sejati. Izinkan kebenaran itu sampai mengubah cara berpikir kita. Sampai kita benar-benar sadar, waktu kita melakukan kebenaran itu, maka kita yang akan diuntungkan. Yang kedua, lawan keterikatan dengan kenikmatan. Temukan kenikmatan baru, yang positif, yang membangun. Daripada terus terikat dengan gadget. Ternyata waktu kumpul dengan keluarga, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, saling membangun, jauh lebih menyenangkan daripada terikat dengan yang buruk itu. Dan yang ketiga, lawan keterikatan dengan membangun budaya yang baru. Siapa percaya hari ini Yesus sanggup memberikan kita? Siapa mau percaya? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.